Tentu saya tidak sembarangan menyampaikan hal ini pada Anda. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya banyak berinteraksi dengan kalangan perbankan. Bukan cuma bankir-bankir lokal, tapi juga bankir-bankir internasional. Dengan para bankir lokal maupun internasional, saya sering diskusi soal sistem yang diterapkan oleh elit global yang merugikan umat manusia di dunia. Bahkan, saya sering diskusi soal Flat Earth yang merupakan bagian dari sistem elit global. Tak ada yang membuli saya di alam nyata, karena sama-sama tahu reputasi, prestasi, dan kapabilitas masing-masing di alam nyata. Saya tegaskan di sini, musuh kita bukan para pekerja bank. Justru kita gunakan relasi dan jaringan di perbankan dan lain-lain untuk menyadarkan mereka bahwa ada kezaliman dalam sistem yang diterapkan di seluruh dunia yang menyengsarakan umat manusia. Saya bicara dengan beberapa rekan pejabat tinggi di perbankan, bos-bos bankir. Saya diskusi dengan para bankir yang sangat senior, yang seumur-umur puluhan tahun kerja di bank. Kepada para bankir senior itu, sering saya tanya, "You tahu kan jumlah uang M2 yang beredar itu sekitar 5.400 triliun? Pasti mereka tahu, kira-kira segitu angkanya, meskipun tidak hafal persisnya karena tiap bulan pasti berubah. Kemudian saya tanya lagi, "You tahu nggak uang yang dibukukan dalam neraca bank sentral? Cuma 694 triliun. Barulah pada kaget. Memang tidak semua orang, bahkan bankir sekalipun, baca laporan keuangan bank sentral. Saya katakan, "You tahu kan aset BI itu sekitar 2.200 triliun? Di bagian liabilities atau utang, jumlah uang dalam peredaran itu 694 triliun. Itu bagian dari total neraca yang 2.200 triliun. Lantas, bagaimana bisa ada M2 dalam peredaran 5.400 triliun? Kalau bicara dengan para bankir di luar negeri, Bank Sentral Amerika juga sama. Jumlah dolar yang dimasukkan dalam neraca Fed 1,6 triliun dolar. Total neraca Fed 4,5 triliun dolar. Tapi jumlah dolar M2 yang beredar 14 triliun dolar. Barulah pada sadar. Sebagai bankir, mereka tahu kalau uang dalam peredaran itu harusnya masuk dalam pembukuan neraca bank sentral. Analoginya sama seperti perusahaan. Kalau ada uang yang tidak masuk dalam pembukuan perusahaan, namanya off-balance sheet, alias duit yang disembunyikan di luar negeri. Tapi M2 ini tidak disembunyikan, ada dalam statistik bank sentral. Tetap saja orang pada nggak sadar. Kemudian saya jelaskan bahwa Bank Indonesia jujur melaporkan bahwa duit yang dicetak BI, ya 694 triliun itu, duit kertas dan koin, M0. Sedangkan sisanya, yang 4.700 triliun, adalah duit elektronik yang memang tidak dicetak oleh bank sentral, melainkan dicetak oleh bank-bank umum ketika kasih utang pada nasabah. Kemudian saya tanya lagi pada rekanan bankir, "You tahu kan giro wajib minimum?" Para bankir pasti tahu. Saya katakan, itulah fractional reserve system. Dalam istilah perbankan nasional disebut giro wajib minimum atau GWM. Tadi dalam contoh di awal video, saya sebut fractional reserve rata-rata 10% dan ini yang membuat uang beredar 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Sekarang coba Anda lihat, berapa persen fractional reserve yang berlaku di Indonesia. Silakan Anda buka situs resmi Bank Sentral, menu moneter, submenu giro wajib minimum. Anda lihat, berapa fractional reserve yang diterapkan di Indonesia? Wow, untuk rupiah hanya 2%. Artinya apa? Sistem penggandaan uang di Indonesia melalui sistem perbankan lebih dari 10 kali lipat. Sekali lagi, kita tidak menyalahkan Bank Indonesia ataupun pemerintah Indonesia. Sistem ini diterapkan di seluruh dunia dan semua orang hanya ikut sistem. Mungkin masih ada yang belum menangkap dengan jelas di mana letak penggandaan uangnya. Jika Anda mempertanyakan hal ini pada bank dan Anda belum memiliki pemahaman yang mendalam, sudah pasti Anda akan dibantah habis-habisan. Disinilah hebatnya sistem. Bank tak pernah merasa menggandakan uang. Bank-bank umum memang tak pernah nyetak duit kertas atau logam. Yang mereka lakukan adalah menciptakan uang secara elektronik ketika kasih utang pada rakyat. Dan kebanyakan bankir tak sadar bahwa mereka telah menambah jumlah uang dalam peredaran. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena sistem fractional reserve ini diterapkan di seluruh dunia dan diajarkan di semua sekolah tanpa menjelaskan apa dampaknya secara transparan.
Sehingga semua orang berpikir bahwa sistem itu sudah benar, karena semua bank di dunia menggunakan sistem yang sama. Sama seperti para elit mengajarkan teori bumi bola di sekolah, ditunjang dengan foto-foto yang diterbitkan oleh NASA, sehingga semua orang mengira kebohongan itu adalah fakta. Mari kita go through sekali lagi. Sekalian saya jelaskan kaitan antara transaksi penggandaan uang dengan pembukuan keuangan di bank sentral, pembukuan keuangan di bank umum, berapa uang dilaporkan dalam pembukuan bank sentral, dan berapa uang yang beredar di masyarakat, sehingga terlihat jelas di mana letak penggandaan uangnya. Seperti telah dijelaskan tadi, faktanya, sekali lagi faktanya, jumlah uang yang beredar per 31 Desember 2017 adalah 5.418,5 triliun rupiah, dan yang dibukukan oleh Bank Sentral pada periode yang sama cuma 694 triliun rupiah. Selisihnya, 4.724 triliun rupiah adalah hasil penggandaan uang dari 694 triliun yang dicetak oleh Bank Sentral melalui sistem fractional reserve banking yang dilakukan oleh bank-bank umum ketika kasih utang pada rakyat. Kita akan jelaskan alur transaksi berikut pembukuannya secara transparan, sehingga tak ada satu sen pun yang terlewat. Anggaplah Bank Sentral mencetak dan mengedarkan uang 1 miliar rupiah. Bank Sentral membukukan uang yang diedarkan pada laporan neraca bagian liabilitas alias kewajiban. Tapi Bank Sentral tak boleh serta-merta nyetak duit. Harus ada lawannya di bagian aset. Taruhlah lawannya adalah utang negara. Jadi dasarnya nyetak duit itu bukan emas atau modal, melainkan dasarnya adalah surat utang dari pemerintah. Sebab pemerintah di seluruh dunia sudah diatur agar tak punya hak nyetak duit. Jadi kalau pemerintah butuh uang, harus terbitkan bond dulu, utang negara yang harus dibayar oleh rakyat. Barulah Bank Sentral nyetak duit tanpa modal. Enak kan? Atas dasar utang pemerintah, Bank Sentral nyetak duit. Anggaplah 1 miliar rupiah berupa uang kertas. Supaya mudah memahaminya, asumsikan itu hanya satu-satunya uang yang ada di sebuah negara. Pada statistik uang dalam peredaran, dicatat bahwa M0 yaitu uang kertas dan logam adalah sebesar 1 miliar rupiah. Tak ada yang salah dalam skema ini. Kemudian, untuk memudahkan pemahaman, anggap uang 1 miliar rupiah itu dimiliki oleh si A. A tak mau menyimpan duit 1 miliar rupiah di rumah, maka ia menyetor ke bank umum atau bank komersial. Uangnya benar-benar disetor ke bank. Si A tak pegang uang kertas lagi, cukup uang digital yang bisa ditarik di ATM dan bisa buat bayar-bayar lewat transaksi elektronik. Bank mencatat uang masuk itu sebagai simpanan nasabah di bagian liabilitas milik si A 1 miliar rupiah. Lawannya di bagian aset jumlahnya harus 1 miliar juga. Dengan asumsi fractional reserve 10%, maka bank mencatat yang 90% sebagai kas 900 juta rupiah dan yang 10% fractional reserve dicatat sebagai giro pada bank sentral 100 juta rupiah. Kemudian, giro wajib minimum alias fractional reserve yang 100 juta rupiah tadi disetorkan oleh bank umum ke bank sentral. Bukan berupa uang kertas fisik, karena bank sentral tidak menyimpan uang cash, cukup pencatatan keuangan saja. Maka di laporan keuangan bank sentral, fractional reserve 100 juta rupiah tadi dibukukan sebagai tagihan di bagian aset. Lawannya adalah liabilitas kebijakan moneter, yaitu GWM alias fractional reserve 100 juta rupiah. Sekarang perhatikan kas bank. Kalau perusahaan biasa, di kas ada duit 900 juta rupiah, tentu senang. Kalau bisa jangan dipakai. Tapi buat bank, banyak duit di kas artinya buruk, karena tak ada penghasilan buat bayar bunga pada si A. Bank harus memutarkan uang itu dalam bentuk kredit yang bunganya lebih tinggi. Pendapatan bank bukan dari uang yang disimpan, melainkan dari selisih bunga simpan pinjam. Maka, bank menyalurkan kredit 900 juta rupiah, katakan pada si B. Untuk dapat menarik uang pinjaman, bank membuka rekening untuk B, pinjaman pihak ketiga, di bagian aset bank. Zaman sekarang, rekening terkoneksi dengan kartu debit ATM. Si B bisa narik uang kredit kapan saja dia mau. Sementara, si A juga bisa narik tabungannya kapan saja dia mau. Tapi, di pembukuan rekening A,
tak pernah dikurangi uang pinjaman yang sebenarnya sudah ditarik oleh si B. Ini kuncinya. Banyak yang tak sadar bahwa ini adalah penggandaan uang. Mari kita perjelas lagi. Jika Anda meminjamkan uang 1 miliar rupiah pada saya, dan uang itu saya gunakan untuk beli mobil, apakah Anda bisa menarik uang pinjaman Anda yang sudah saya belanjakan itu? Tentu saja tidak, karena duit pinjaman Anda sudah saya tarik dan sudah saya gunakan. Tapi, dengan skema fractional reserve ini, uang Anda tetap bisa Anda tarik kapan saja, meski sebenarnya uangnya sudah saya gunakan. Karena bank tinggal ngetik dikit-dikit komputer di rekening simpanan Anda. Orang pikir uang yang ditarik itu adalah simpanan orang lain. Padahal, simpanan orang lain yang ditarik pun sebenarnya cuma 10%. Yang 90% tetap saja sudah disalurkan sebagai kredit. Kita lanjut dulu. Duit utang 900 juta rupiah yang dimiliki B kemudian digunakan untuk membeli barang pada si C. Katakan transaksinya berupa transfer elektronik saja dari rekening B ke rekening C. Pada pembukuan keuangan bank, di bagian liabilitas, akun simpanan pihak ketiga bertambah. Yang tadinya simpanan si A 1 miliar rupiah, sekarang nambah simpanan 900 juta rupiah. Jadinya 1,9 miliar rupiah. Padahal, uang yang dicetak tadi cuma 1 miliar rupiah, dan dalam contoh ini dianggap sebagai satu-satunya duit yang beredar. Kini terbukti bahwa uang 1 miliar rupiah tadi bisa digandakan lewat perbankan sehingga menjadi simpanan sebesar 1,9 miliar rupiah. Simpanan yang 1 miliar rupiah benar-benar bisa ditarik oleh si A, dan simpanan yang 900 juta rupiah juga benar-benar bisa ditarik oleh si C. Sistem ini baru ketahuan belangnya jika si A dan si C sama-sama menarik uang simpanan dari bank. Ini bukan teori, tapi fakta yang terjadi, sesuai regulasi yang berlaku, dan sesuai dengan norma-norma akunting. Rekening tabungan si C ini dicatat dalam statistik Bank Sentral sebagai M2, yaitu uang dalam peredaran yang berbentuk simpanan dan tabungan. Maka, dalam statistik, uang dalam peredaran menjadi 1,9 miliar rupiah. 1 miliar rupiah adalah M0 uang kertas yang dicetak oleh Bank Sentral, dan 900 juta adalah tabungan dan deposito atau M2. Perlu diingat, itu adalah statistik Bank Sentral, bukan laporan neraca. Di neraca Bank Sentral, tak ada yang berubah. Uang dalam peredaran tetap 1 miliar rupiah yang memang dicetak oleh Bank Sentral. Tapi dalam statistik maupun kenyataan di lapangan, uang yang beredar 1,9 miliar rupiah. Kita kembali lagi pada transaksi dan pembukuan di bank. Di bagian aset, uang 900 juta rupiah itu kembali dibagi dua. Yang 10% fractional reserve, yaitu 90 juta rupiah, dibukukan sebagai giro pada Bank Sentral atau GWM, sehingga jumlahnya bertambah jadi 190 juta. Sedangkan yang 90% dibukukan sebagai kas, likuiditas untuk penyaluran kredit. Tak ada yang salah dalam pembukuan bank. Bagaimana pembukuan di Bank Sentral? Fractional reserve 10% dibukukan sebagai liabilitas kebijakan moneter. Jumlahnya dari 100 juta rupiah bertambah jadi 190 juta rupiah. Sedangkan lawannya di bagian aset, tagihan pada bank juga bertambah jadi 190 juta rupiah. Pembukuannya balance. Kembali pada bank. Bank kembali harus memutar uang kas 810 juta rupiah itu sebagai kredit agar dapat pendapatan dari selisih bunga simpan pinjam. Untuk sederhananya, uang 810 juta rupiah itu disalurkan sebagai utang pada si D yang butuh uang untuk beli barang. Seperti biasa, bank membukakan rekening giro utang untuk si D. Zaman sekarang biasanya berikut akses kartu debit ATM. Kalau zaman dulu, aksesnya cuma buku cek dan giro. Maka, di pembukuan bank, kas 810 juta rupiah jadi nol, dipindah bukukan jadi pinjaman pihak ketiga, 810 juta rupiah. Hal penting yang perlu diingat adalah, ketika D tarik duit pinjaman 810 juta, tetap dibukukan sebagai aset bank, meski uangnya sudah diambil oleh si D. Kemudian, duit utang 810 juta rupiah itu digunakan oleh si D untuk beli barang dari si E.
E kemudian menyetorkan uang pembelian barang dari si D itu ke bank. Maka, di pembukuan bank, pada bagian liabilitas, simpanan pihak ketiga bertambah dari 1,9 miliar menjadi 2,71 miliar rupiah. Padahal sebenarnya uang yang dicetak oleh bank sentral cuma 1 miliar rupiah. Kini sudah digandakan jadi 2,71 miliar rupiah. Hal ini juga sesuai dengan statistik uang dalam peredaran. Uang simpanan CE yang 810 juta rupiah itu dilaporkan oleh bank sebagai M2, yaitu rekening tabungan dan deposito. Maka, jumlah uang dalam peredaran sesuai statistik resmi bank sentral juga bertambah dari 1,9 miliar menjadi 2,71 miliar. Uang dalam peredaran yang diakui dan dibukukan oleh bank sentral tetap 1 miliar. Tapi sekarang ada 2,71 miliar rupiah dalam peredaran yang dicatat dalam statistik. Maka siklus pun terus berlanjut. Hingga akhirnya dengan fractional reserve 10%, uang yang digandakan adalah 1/10% sama dengan 10 kali lipat. Dari 1 miliar rupiah duit kertas yang dicetak oleh bank sentral digandakan lewat sistem jadi 10 miliar rupiah. Apa kesimpulan dari pemaparan episode 16 ini? Kesimpulan pertama, sebagian besar uang yang beredar di masyarakat adalah hasil penggandaan uang rakyat lewat sistem fractional reserve yang diterapkan oleh bank sentral di bank-bank umum. Fakta yang mengejutkan ini berlaku di semua negara di dunia. Yang dimaksud dengan penggandaan uang di sini adalah menambah jumlah uang dalam peredaran dengan menggunakan tabungan, deposito, giro, atau cek milik orang lain secara legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tak ada pelanggaran hukum karena hukumnya sudah disesuaikan dengan kemauan elit global. Seperti yang dikatakan oleh Mayor Amschel Rothschild 220 tahun yang lalu, berikan saya izin untuk menerbitkan uang dan saya tak peduli siapapun yang bikin peraturan. Mana bukti penggandaan uang ini? Buktinya, sebagian besar jumlah uang yang beredar itu tidak diakui dalam neraca bank sentral. Di Indonesia, per 31 Desember 2017, selisih antara statistik dengan jumlah uang yang diakui dalam neraca bank sentral adalah 4.724 triliun rupiah. Kalau di Amerika, selisihnya 12,4 triliun dolar atau sekitar 178.000 triliun rupiah, tergantung berapa kursnya. Dan ini baru M2, belum termasuk M3, yaitu deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Jumlah uang yang beredar sebenarnya jauh lebih banyak lagi. Pasti ada yang bantah, kan memang nggak semua uang harus dicetak berupa uang kertas. Oke, terus yang nyetak uang bukan kertas itu siapa? Kalau yang menerbitkan bank sentral, mau bentuknya kertas kek, mau digital kek, mau tulisan di buku kek, tetap saja harusnya dimasukkan dalam neraca. Kemudian ada lagi yang bantah, uang yang sama kan memang bisa digunakan untuk transaksi berkali-kali. Loh, kalau uangnya sudah dipinjam dan digunakan oleh orang lain, uangnya sudah tak bisa digunakan lagi oleh yang meminjamkan uang dong. Kan uangnya sudah terpakai, masa bisa ditarik lagi? Dan transaksi perdagangan tidak membuat uang dalam peredaran bertambah. Kalau ini, sudah jelas-jelas jumlah uang dalam peredaran bertambah dalam bentuk M1 dan M2 yang adanya di bank-bank umum. Terus, kok bisa ada tambahan uang hingga bisa jadi giro, tabungan, dan deposito di bank-bank umum? Padahal, uangnya tak diakui dalam neraca bank sentral. Yang menerbitkan siapa dan caranya bagaimana? Silakan Anda tanya pada dosen ekonomi, praktisi perbankan, dan kaum cendekiawan lainnya. Anda tahu nggak prosedur menerbitkan uang hingga sampai ke tangan Anda? Tolong berikan bukti hukum, bukan cuma opini atau teori. Mana SK Bank Sentral untuk menerbitkan uang 4.724 triliun rupiah itu? Kalau untuk uang yang 694 triliun ini, pasti ada SK-nya. Itu resmi diakui dalam neraca. Sekarang, tolong berikan bukti SK nyetak duit selisih 4.724 triliun rupiah ini. Sudah pasti nggak bakal ada. Jadi, siapa yang menerbitkan uang 4.724 triliun rupiah itu? Bagaimana sebenarnya prosedur menerbitkan dan mengedarkan uang hingga uang itu sampai ke masyarakat?
Kesimpulan kedua, dengan sistem fractional reserve, sebagian besar uang yang beredar diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank umum ketika kasih kredit ke nasabah. Beginilah cara menerbitkan dan mengedarkan uang yang sesungguhnya hingga sampai ke tangan Anda, tapi tak diajarkan di sekolah. Mana buktinya? Buktinya, rekening giro, cek, tabungan, dan deposito Anda tak pernah dikurangi uang yang sudah digunakan sebagai pinjaman oleh orang lain. Duit simpanan Anda 100% utuh bisa ditarik, padahal yang 90% sudah ditarik oleh orang lain sebagai kredit. Pasti ada lagi yang membantah. Tabungan yang kita tarik kan sebenarnya uang tabungan orang lain. Itulah gunanya bank. Iya, cuma 10% milik orang lain. Yang 90% tetap saja bank telah menerbitkan uang baru berupa catatan jurnal atau zaman sekarang digit-digit komputer. Dan faktanya, di buku rekening tabungan Anda, uang Anda tak pernah dikurangi pinjaman yang sudah ditarik oleh orang lain. Kecurangan ini tak pernah terbongkar karena memang simpanan yang ditarik dalam bentuk uang kertas tak sampai 10%. Sisanya hanya berupa digit-digit komputer yang juga bisa digunakan untuk transaksi. Lantas ada lagi yang bantah. Kan bagus kalau uang berbentuk digital, lebih praktis dari uang kertas. Ya, uang digital sih bagus-bagus saja. Pertanyaannya, yang nyetak siapa? Anda mau memberi kedaulatan pada bank-bank umum dan swasta untuk nyetak duit secara elektronik? Gunakan kecerdasan Anda. So when we get excited about all these new ways of smart ways of paying for things, not only with plastic cards, but internet banking and smartphones, we have to remember that the price that we've paid for this convenience is that we have essentially privatized the creation of money in our society. Itu sebabnya Henry Ford, salah satu pentolan elit global, mengatakan untung rakyat gak ngerti sistem perbankan dan moneter kita. Sebab kalau mereka ngerti, saya yakin bakal terjadi revolusi sebelum besok pagi. Lantas, mengapa kebanyakan orang, termasuk para ekonom dan praktisi perbankan sendiri, banyak yang tak sadar dengan penggandaan uang ini?